Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo on Yoji sebelumnya atau part 13. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Party Seika baru aja berhasil mengalahkan monster Hydra yang dikenal sangat kuat. Walaupun butuh waktu yang cukup lama dan perjuangan yang cukup keras, tapi akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi itu. Tentunya mereka juga membawa pulang mayat Hydra sebagai buktinya. Nah, setelah istirahat bentar mereka pun mulai kembali ke guild untuk mengambil hadiahnya. Awalnya pihak guild bilang butuh waktu untuk menyiapkan semua hadiahnya dan katanya mereka belum mampu untuk menyiapkan semuanya di hari itu. Soalnya kan mungkin pihak guild juga menunggu pembayaran dulu dari pihak yang mengirimkan misi itu atau baru dibayar setengahnya. Cuma Party Seika berusaha melakukan negosiasi dengan mereka supaya semua imbalannya bisa dibayar semuanya di hari itu. Akhirnya setelah melakukan negosiasi yang cukup lama, mereka pun bisa mendapatkan bayaran penuh dari pihak guild. Setelah itu mereka langsung menuju ke tempatnya Herman untuk menyelesaikan pembayaran budak. Di tengah perjalanan Amyu, Mabel, dan Yiva terus menjaga semua uang yang berhasil mereka kumpulkan. Bahkan mereka sampai gak mau jauh dari uang atau koin emas itu. Soalnya kan mereka udah susah payah mengumpulkan semua uang itu selama 1 bulan dan itu merupakan hasil jerih payah mereka. Jadi mereka bilang akan melindungi semua uang itu apapun yang terjadi. Walaupun ya setelah beberapa lama mereka mulai tertidur satu persatu dan tentunya mereka semua sangat kelelahan. Di saat yang lain udah pada tidur, Yuki mulai bisik-bisik pada Seika dan tentunya yang lain gak sampai dengar. Jadi Yuki itu sangat kagum dan tidak mengira kalau mereka semua akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Cuma ternyata Seika bilang kalau semua uang itu sebenarnya masih belum cukup untuk melunasi pembayaran budak. Walaupun tentu Seika udah menyiapkan semuanya dan gak perlu khawatir mengenai kekurangannya nanti. Soalnya kan Seika masih punya cek kosong pemberian dari Fiona. Nah, nantinya Seika bakal menggunakan itu untuk menutup kekurangannya. Walaupun Seika juga nggak akan memberitahu mereka mengenai hal itu dan mereka taunya kalau semua uang yang mereka kumpulkan selama sebulan itu mampu untuk melunasi pembayarannya. Di sini Yuki pun bertanya kenapa nggak dari awal Seika menggunakan cek kosong itu saja untuk membayar semuanya. Soalnya kan jelas jumlah yang bisa dimasukkan dalam cek kosong itu sangat mungkin untuk melunasi semuanya. Ya tentu Seika sengaja membiarkan itu supaya Rumu dan Nozuru ada lebih banyak usahanya untuk menyelamatkan teman-teman senegara mereka. Dan ketiga teman Seika juga jadi ikutan berusaha dan itu membuat mereka semakin berkembang. Walaupun ya ternyata Seika juga sangat menikmatinya selama sebulan itu. Setelah beberapa lama akhirnya mereka mulai melewati gerbang kastil dan akan segera sampai di tempat Herman. Anggota Party Seika yang lain pun mulai bangun dan mulai ngobrol kembali. Nah, di sini Amyu bertanya pada Rumu apa yang akan mereka lakukan setelah ini atau setelah nantinya membebaskan teman-teman senegara mereka. Rumu pun menjawab kami akan pulang dulu ke wilayah iblis untuk mengantarkan mereka semua. Baru nantinya memulai perjalanan kembali untuk menemukan Melosa dan anaknya. Tapi Rumu dan Nozuru juga akan memastikan mereka semua dalam kondisi yang baik dulu. Baru melakukan perjalanan untuk pulang ke desa suku Demenged. Karena kan besar kemungkinan 15 orang itu dalam kondisi yang kurang baik setelah ditahan cukup lama di tempat penjualan budak dan mungkin juga ada yang sampai terluka cukup parah. Jadi Rumu dan Nozuru akan mencoba memasuki dungeon lagi setidaknya 1 kali untuk biaya perawatan mereka semua dan sekaligus untuk membeli perbekalan nantinya. Hubungan Rumu, Nozuru dan ketiga teman Seika kan memang sudah sangat baik dan tentunya berat bagi mereka untuk berpisah selamanya. Walaupun di sini mereka bilang kalau nggak ada kata perpisahan bagi seorang petualang. Soalnya bisa aja suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali dan berjuang bersama lagi. Bahkan di sini ketiga teman Seika sampai menangis dan masih belum siap untuk berpisah dengan Rumu dan juga Nozuru. Cuma sebagai hadiah perpisahan, di sini mereka sepakat akan memasuki dungeon 1 kali lagi setelah berhasil membeli semua teman-teman senegara Rumu. Jadi imbalannya nanti bisa digunakan Rumu untuk perjalanan mereka pulang ke wilayah iblis. Setelah ngobrol bentar dengan ketiga teman Seika, di sini Rumu mulai mendekati Seika dan mengatakan kalau mereka bertiga merupakan anak-anak yang sangat baik dan pastinya kau sangat menyayangi mereka. Ya tentunya seperti itu, walaupun Seika juga bilang tidak mau terlalu memanjakan mereka.
Di sini Seika malah memberikan saran untuk Rurumu jika nantinya dia memulai perjalanannya kembali dan tetap tidak berhasil menemukan Melosa dan anaknya, maka tidak ada salahnya untuk menyerah kalau memang sudah tidak ada pilihan lain. Karena memang ada hal-hal yang gak mungkin bisa dilakukan di dunia ini. Jadi intinya gak ada salahnya untuk menyerah dan mencari sesuatu yang lain untuk menggantikannya. Soalnya pada saat masih di bumi, Seika juga pernah merasakan perjuangan yang sangat keras dan gagal untuk mencapai tujuannya. Yaitu pada saat dia berusaha untuk menghidupkan kembali istrinya yang saat itu sudah meninggal. Dia sampai melakukan perjalanan melintasi lautan dan gurun yang sangat luas dan juga mempelajari kebijaksanaan kuno di barat, tapi tetap gagal untuk memenuhi tujuannya. Cuma di sini nggak dijelaskan kapan tepatnya itu terjadi. Apakah setelah Seika sudah menjadi sangat kuat atau saat dia masih dalam tahap belajar dan belum menjadi sekuat saat ini? Ya tentunya di sini Seika hanya mengatakan itu dalam hati dan gak menceritakannya pada Rurumu. Rurumu pun bertanya apakah kau pernah memutuskan untuk menyerah, dan Seika menjawab aku belum pernah menyerah pada apapun. Seperti biasa Rurumu mengucapkan terima kasih atas saran yang diberikan oleh Seika dan akan selalu mengingatnya. Lalu setelah beberapa lama dan matahari mulai terbenam, akhirnya mereka pun sampai di tempat penyimpanan budak milik Herman. Saat itu terlihat ada Herman dan Nick yang sudah menunggu mereka. Cuma di samping kedua orang itu juga ada banyak penjaga lainnya dengan senjata lengkap mereka. Bahkan begitu kereta kuda yang ditumpangi Seika sampai di tempat itu, mereka langsung mengepungnya. Tentunya setelah turun Seika langsung bertanya pada Herman apa maksudnya semua ini. Cuma saat itu Herman masih basa-basi dan pura-pura menunjukkan sikap ramahnya seperti biasa. Kalau Seika nggak usah mengkhawatirkan hal itu dan itu hanya sebagai keamanan saja. Ya tentunya ada banyak hal yang Herman ungkapkan di sini sambil basa-basi dan juga berusaha untuk memojokkan Seika sekaligus menghasutnya. Jadi sebenarnya Herman itu udah tahu kalau Rurumu dan Noshuro itu merupakan ras iblis dari suku Demon God. Dan Herman juga sebenarnya sama sekali nggak berniat menjual budaknya sama Seika. Dia sengaja memberikan harga segitu dan memberikan waktu untuk Seika supaya datang kembali dengan membawa uang yang cukup banyak. Nah, setelah Seika datang kembali dengan membawa uangnya, Herman berniat merampas semua uang itu dan juga sekaligus menangkap Rurumu dan Noshuro untuk dia jual sebagai budak. Tentunya Herman juga sudah merencanakan semuanya dan menggunakan cara licik supaya party Seika nggak punya hak untuk melawan. Yaitu dengan mengancam Seika kalau Seika sampai melawan dan melindungi kedua teman iblisnya, maka Herman akan melaporkan dan menyebarkan semua rumor itu. Soalnya kan party Seika sama aja membantu dan bekerja sama dengan ras iblis, dan itu merupakan pengkhianatan besar bagi ras manusia. Nah otomatis jika berita itu sampai menyebar, maka pihak kekaisaran gak akan tinggal diam dan akan segera mengadili mereka. Namun di sini jika Seika mau nurut dan gak melakukan perlawanan yang sia-sia, maka Herman akan melepaskan party Seika dan gak akan menyebarkan berita itu atau gak akan melaporkannya pada pihak kekaisaran. Setelah mendengar semua itu, tentunya Noshuro yang udah gak tahan mulai maju menyerang Herman dengan sekuat tenaga. Cuma sebelum serangan itu mengenai leher Herman, tiba-tiba gerakan Noshuro langsung terhenti dan semua tubuhnya seperti ditahan oleh kekuatan gelap. Yaitu adalah salah satu kemampuan dari monster Wraith-nya Nick yang saat itu udah mulai melilit tubuh Noshuro dengan kekuatan bayangannya. Bahkan semakin lama Noshuro kelihatan sangat kesakitan seperti halnya orang yang sudah terkena kutukan. Tentunya Rurumu yang melihat itu juga mulai menyerang mereka menggunakan serangan panahnya. Cuma sebelum berhasil mendaratkan serangannya, dia juga mengalami nasib yang sama seperti Noshuro dan semua tubuhnya mulai dililit oleh bayangan hitam. Begitu juga dengan ketiga teman Seika juga mengalami nasib yang sama dan mereka hanya bisa mengerang kesakitan. Jadi seperti ada duri hitam yang melilit tubuh mereka dengan sangat kuat dan itu sama aja dengan jenis kutukan di dunia itu. Sedangkan Herman dan Nick yang melihat itu mulai tertawa dengan sangat kegirangan. Karena bagi mereka itu seperti nostalgia dan sepertinya Nick memang sudah beberapa kali menghadapi iblis kuat seperti halnya Noshuro. Di belakang tubuh Nick juga mulai muncul monster tipe astral dengan atribut gelap dan kemampuan monster itulah yang dia gunakan untuk menjerat semua tubuh mereka. Di sini Amiju masih berusaha untuk bangkit dan melawan mereka, tapi semua usaha yang dia keluarkan juga sia-sia. Karena Nick masih punya banyak monster tipe astral lainnya dan bukan hanya tipe atribut gelap saja. Melainkan ada Wraith yang tipe api yang juga bisa menciptakan dinding api untuk menghalangi gerakan Amyu. Sedangkan Eva yang semakin lama semakin kesakitan juga berusaha untuk melepaskan diri dan melawan mereka.
Dia sempat hampir aja memanfaatkan kekuatan rohnya untuk melawan sebelum akhirnya Neck juga menghentikannya. Jadi saat itu sebagian tubuh Nozuro sudah mulai penuh luka dan sudah berlumuran darah. Sedangkan Rumu yang kesakitan dan tidak berdaya masih berusaha mati-matian untuk mempertahankan kesadarannya. Lalu ketiga teman Seika yang juga kelihatan sangat kesakitan juga hampir aja pingsan satu persatu. Bahkan beberapa kali Herman sampai berpesan pada Neck untuk jangan sampai membunuh mereka. Soalnya nantinya mereka bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi, terutama untuk Rumu dan Nozuro. Di sini hanya Seika yang masih baik-baik saja dan sama sekali nggak terpengaruh dengan kutukan itu. Herman pun mulai bertanya kenapa Seika Dono masih baik-baik saja. Lalu Seika menjawab kalau itu hanyalah kutukan yang sangat membosankan. Soalnya kutukan itu sebenarnya hanya memberikan rasa sakit dan tidak sampai melukai tubuh targetnya. Ya sama aja ilusi yang sengaja diberikan untuk melumpuhkan targetnya, walaupun rasa sakit yang diberikan memang sangat kuat. Kalau Nozuro yang sampai berlumuran darah kan memang diserang menggunakan kemampuan lain juga. Ya jelas kutukan serendah itu nggak akan berpengaruh apa-apa pada tubuh Seika. Namun di sini Herman masih menanggapinya dengan sangat tenang dan malahan dia berusaha untuk menghasut Seika. Soalnya Herman memang sangat percaya diri dengan kekuatan Neck dan dia sama sekali nggak khawatir selama Neck masih selalu bersamanya. Sebenarnya mereka berdua itu memang punya hubungan yang sangat baik dan sudah seperti layaknya saudara kandung. Mereka sudah lama menjalankan bisnis seperti itu dan mereka saling melengkapi satu sama lain dan untuk ukuran manusia, Neck memang sangat kuat. Di sini Herman mulai menghasut Seika kalau kedua iblis itu hanya mencoba memanfaatkan party Seika saja dan jelas mereka punya tujuan lain yang nantinya bakal merugikan manusia. Nah, jika Seika mau meninggalkan mereka dan menyerahkan semua uang Seika, maka Herman juga akan melepaskan ketiga teman Seika. Ya hitung-hitung sebagai ganti pembayaran atas kesepakatan mereka yang udah batal karena kesalahan Seika sendiri. Apalagi di situ juga ada banyak orang yang menjadi pengawal Herman dan mereka sudah mendengar semuanya. Otomatis sangat bahaya bagi party Seika jika mereka sampai menyebarkan berita itu. Makanya tidak ada pilihan lain bagi Seika selain menuruti saran baik yang diberikan oleh Herman dan itu juga demi kebaikan party Seika sendiri ke depannya. Dan masih banyak hasutan lainnya yang diberikan oleh Herman, cuma kurang lebih intinya seperti itu. Di sini Seika pun pura-pura terhasut oleh Herman dan menuruti saran yang diberikan olehnya. Bahkan Seika bilang kalau dari awal dirinya nggak tahu kalau Rumu dan Nozuro merupakan seorang iblis. Dan setelah di sini mengetahuinya, Seika udah nggak peduli lagi sama mereka berdua. Yang penting ketiga teman Seika bisa selamat dan nggak akan ada masalah lagi ke depannya. Herman pun akhirnya meminta Neck untuk melepaskan mereka bertiga dan akan melupakan semua masalah ini. Tapi Herman juga akan mengambil semua uang yang sudah dikumpulkan party Seika sebagai ganti pembayaran kesepakatan yang sudah batal. Tentunya ketiga teman Seika yang melihat itu sama sekali nggak mengerti apa yang Seika coba lakukan dan kenapa malah menuruti keparat seperti Herman. Bahkan Seika juga menunjukkan sikap yang sama sekali nggak peduli sama Rumu dan juga Nozuro. Tentunya ketiga teman Seika kelihatan sangat sedih. Apalagi uang yang sudah mereka kumpulkan susah payah selama 1 bulan malah diambil begitu saja oleh Herman. Awalnya Amyu tetap nggak mau pergi dan akan tetap melawan untuk menyelamatkan Rumu dan juga Nozuro. Cuma dengan tegas Seika meminta Amyu untuk berhenti dan mengajaknya untuk pergi. Sedangkan Nozuro dan Rumu yang boleh dibawa ke dalam dengan sangat kasar hanya bisa memedangi party Seika dengan rasa putus asa. Setelah itu, party Seika akhirnya kembali ke penginapan dengan rasa kecewa, marah, sedih, dan juga putus asa. Walaupun ya setelah sampai di penginapan, mungkin Seika langsung menjelaskan semuanya. Sedangkan di tempat Herman begitu malam tiba, saat itu Rumu dan Nozuro sudah dimasukkan ke dalam ruangan yang menahan mereka. Bahkan mereka juga sudah menggunakan kerah budak. Nah, saat itu di tengah malam Herman, Neck, dan satu pengawalnya yang bertubuh besar lagi mengecek mereka berdua apakah dalam kondisi yang masih aman. Rumu yang mendengar kedatangan mereka mulai mengambil senjata sihir yang ada di sakunya dengan susah payah. Lalu begitu Herman mendekati ruangannya, Rumu langsung menggunakan senjata itu untuk menyerangnya. Cuma serangan itu seperti tertahan oleh dinding cahaya yang sangat kuat dan itu merupakan efek dari kerah budak yang digunakannya. Sebenarnya serangan yang diluncurkan Rumu itu sangat kuat dan jika tidak ditahan mungkin akan langsung membunuh mereka bertiga.
Di sini Herman yang mulai kesal menyuruh sang penjaga untuk mengeluarkannya, dan bahkan saat itu dia mulai melepaskan pakaian Rumu satu persatu. Soalnya Herman juga pengen melihat pola yang ada di tubuh Rumu dan memaksa dia untuk menunjukkannya. Namun di tengah semua itu, tiba-tiba ada getaran yang cukup kuat dan semua atap yang melindungi bangunan itu mulai hancur satu persatu. Sampai akhirnya sinar bulan bisa menembus bangunan itu dengan sangat jelas. Bahkan satu penjaga dengan tubuh kekar yang ketakutan langsung keluar untuk melarikan diri. Jadi saat itu Seika udah datang kembali untuk menjemput Rumu dan semua teman-teman senegaranya. Seika juga udah lebih dulu menciptakan penghalang di sekitar area itu supaya nggak ada orang masuk ataupun melihatnya. Tentunya Herman dan Nex sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Seika akan datang lagi dengan cara seperti itu. Cuma di sini gantian Seika yang basa-basi sambil mengucapkan banyak hal yang tidak Herman mengerti. Walaupun Herman dan Nexnya masih kelihatan sangat tenang dan masih cukup percaya diri. Sampai akhirnya kata-kata Seika mulai membuat Nex marah dan saat itu dia mulai mengeluarkan beberapa monster tipe astralnya. Terutama yang paling menjadi andalannya yaitu Red Lord. Cuma serangan kuatnya nggak ada yang mampu menembus perisai pertahanan yang diciptakan Seika. Setelah itu Seika memanggil salah satu Ayakashi barunya yang bernama Kurosan Soranaki. Yaitu Ayakashi yang punya wujud seperti matahari kecil dan kata Seika dia merupakan Ayakashi dengan jenis iblis sejati. Bahkan dulunya saat masih di bumi, Seika itu sangat kesusahan untuk mengendalikannya. Dulunya dia biasa muncul dalam parade malam 100 iblis dan bahkan bisa dengan mudah melenyapkan rubah ekor 9 atau Kyuubi yang kekuatannya hampir setara dengan naga Mizuji. Di sini Herman dan Nex yang saat itu mulai panik, mulai menyerangnya menggunakan semua serangan kuat dari para monster tipe astralnya. Tapi semua serangan itu sama sekali nggak mempan dan malahan semua monsternya mulai lenyap satu persatu. Begitu Soranaki mengeluarkan gravitasi yang menarik mereka semua. Ya sebenarnya monster milik Nex itu tipe tingkat tinggi semua dan tentunya mereka udah sangat kuat. Cuma mereka semua dengan mudahnya bisa dilenyapkan oleh Soranaki. Sampai akhirnya Nex kehilangan semua monster kuatnya dan nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Begitu juga dengan Herman yang udah kelihatan sangat panik dan juga putus asa. Cuma Seika nggak ada niatan untuk membunuh mereka berdua. Malahan di sini Seika mengajak Herman untuk melanjutkan negosiasi atau pembayarannya. Jadi kan sebelumnya Seika udah membiarkan Herman mengambil uang koin yang sudah mereka kumpulkan selama 1 bulan. Nah, Seika bertanya pada Herman kurangnya berapa dan Seika akan melunasinya menggunakan cek kosong pemberian Fiona. Seika akan langsung menuliskan berapa jumlah kekurangannya lalu menyerahkan cek itu pada Herman dan biarkan dia sendiri yang menukarkannya pada bank di kota itu. Ya walaupun di sini Hermannya sempat linglung dan belum menghitung jumlah kekurangannya berapa. Jadi kan party Seika nggak akan bisa disalahkan dalam hal apapun dan Herman juga nggak akan berani untuk macam-macam atau melaporkan mereka. Soalnya jika nanti dia udah memperhatikan cek kosong yang diberikan Seika, Herman akan melihat kalau tanda atau stempel di cek itu milik Fiona yang merupakan seorang putri kerajaan. Setelah itu di sini Seika menggunakan kemampuannya untuk meleburkan semua besi yang menahan Rumu dan semua teman-temannya. Dan tentunya Rumu yang melihat itu sangat terkejut. Soalnya kan itu salah satu kemampuan yang diceritakan dalam legenda mengenai Raja Iblis. Jadi ternyata keempat iblis yang sebelumnya ditahan di lantai atas itu masih sangat anak-anak dan mereka juga penuh dengan luka. Walaupun ya Seika nggak tahu umur asli mereka berapa. Di sini Seika pun mulai menghancurkan kerah budak mereka satu persatu dan mereka juga mengucapkan banyak terima kasih pada Seika. Walaupun awalnya mereka cukup ketakutan dan sebagian ada yang masih malu-malu pada Seika. Setelah itu Rumu mendekati Seika dengan ekspresi yang tidak biasa. Seika pun langsung meminta maaf dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Kenapa Seika pura-pura menjadi pengkhianat dulu baru menyelamatkan mereka. Cuma bukan itu yang berniat Rumu bicarakan dengan Seika. Malahan Rumu bertanya mengenai nama keluarga bangsawan Seika dan Seika dengan jujur menjawab Lemprogu. Nah mendengar nama itu Rumu jadi ingat kalau nama belakang suami Melosa atau Gilbert juga Lemprogu. Tentunya di sini Rumu langsung diliputi dengan perasaan yang campur aduk. Karena setelah sekian lama, dia akhirnya bisa menemukan anak Melosa yang juga merupakan sang raja iblis yaitu Seika itu sendiri. Dengan perasaan terharu dia pun langsung berlutut dan mengatakan pada Seika, silahkan datang ke tanah kami yang mulia. Di sini untuk pertama kalinya Seika mulai meragukan keyakinannya sendiri yang selama ini gak pernah percaya dengan takdir.
Soalnya kata-kata yang diucapkan Roromu itu penuh dengan perasaan dan Seika sampai bisa merasakan itu. Momen ini juga sekaligus mengakhiri volume 7 web novelnya dan nanti kita tinggal masuk ke volume 8-nya guys. Oh ya, mengenai alasan Seika pura-pura berkhianat masih belum dijelaskan. Cuma kemungkinan Seika mencoba mempertahankan nama baik partinya dan supaya nggak terlibat dengan masalah itu. Soalnya kan tadi pada saat baru bertemu dengan Herman, ada banyak orang yang sengaja disewa Herman untuk menjadi penjaganya. Nah, kemungkinan mereka akan menyebarkan berita buruk mengenai party Seika jika Seika nggak berhati-hati atau jika nggak berakting dan pura-pura berkhianat seperti tadi. Ya walaupun kalau Seika mau juga bisa melenyapkan mereka semua dengan sangat mudah. Cuma kan itu bukan cara yang tepat dan bakal menimbulkan masalah baru nantinya. Apalagi Herman dan Nick juga merupakan penjual budak yang cukup terkenal di Kekaisaran. Makanya Seika tetap membiarkan mereka hidup dan nggak mau merepotkan Fiona lagi. Oke, waktunya Saweria. Ada dari penggemar Yuki buat beli gorengan, Bang. Oke, makasih, Bro. Lalu dari ini Budi, ditunggu pembahasan menarik selanjutnya, Min. Nih, buat ngopi. Oke, pastinya. Thank you, Budi, buat kopinya. Ya, itu semua dari Saweria. Makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.